Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. As-Siddiq radhiyallahu anhu awwalu man jama'al Qur'an al-Karim. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Qur'an. Jahaza Abu Bakrin radhiyallahu anhu jaishan biqiyadati Khalid bin Walid. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan mengumpulkan banyak sahabat. Limuharabati Musailamah al-Kazzab alaihi minallahi ma yastahiquhu. Untuk memerangi Musailamah al-Kazzab. Semoga Allah menimpakan azab yang pantas baginya. Musailamah al-Kazzab, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Faharabuhu asadda muharabatin ila an khadhalahu Allahu wa qatalahu. Maka pasukan ini, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka memerangi Musailamah al-Kazzab dengan peperangan yang sengit hingga Allah Subhanahu wa taala mengalahkannya dan membunuhnya. Wa qutila fi guduni dzalika minas sahabati jama'atun katsiratun min hamlatil Qur'an. Namun ya, banyak sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh dalam peperangan ini. Ada yang mengatakan 700 sahabat. 700 sahabat yang hafal Al-Quran terbunuh dalam peperangan ini. Ada yang mengatakan aksaru min zalik, lebih banyak dari jumlah itu. Jadi bukan hanya 700, lebih dari 700 penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam peperangan ini. Wazalika fi mauqi'atil Yamamah, dan peristiwa ini terjadi di perang Yamamah. Maka muncullah ide mengumpulkan Al-Quran, muncullah ide mengumpulkan Al-Quran sebelum ya para penghafal Al-Quran yang lain terbunuh. Wal naslami al-qissah min katibi wahyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Mari kita dengarkan ya kisah ini dari penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Sabit bercerita, arsala ilayya Abu Bakrin As-Siddiq maqtala ahli Yamamah, ay akba maqtal Yamamah. Abu Bakar mengutus utusan kepadaku meminta aku untuk menghadap
pasca gugurnya para sahabat di perang Yamamah. Fa'idha Umar ibn al-Khattab indahu. Ternyata Umar bin Khattab ada di sisinya, di sisi Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku, lalu dia berkata, Inna qatla qad istaharra yaumal yamamah biqura'il Qur'an. Sesungguhnya pembunuhan telah menimpa banyak dari penghafal Al-Quran di perang Yamamah. Wa ini akhsha in istaharra al-qatlu bil qurra bil mawatin fayadhhabu katsirun minal Qur'an. Kata Umar, dan aku khawatir jika pembunuhan terus menimpa para qari di medan perang, niscaya akan hilang katsirun minal Qur'an, banyak dari Al-Quran. Wa inni ara an ta'mura bi jamil Qur'an. Menurut saya, engkau harus memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi, ide pengumpulan Al-Quran itu awalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melihat banyak para qari yang terbunuh. Kalau ini terus terjadi, maka Al-Quran akan hilang, atau banyak dari Al-Quran akan hilang. Qultu li Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata kepada Umar, bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar berkata, haza wallahi khairun. Demi Allah, ini adalah kebaikan. Falam yazal Umar yuraji'uni. Maka Umar senantiasa mengulang-ulang hal itu kepadaku, berusaha untuk meyakinkanku, hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku untuk melakukan hal itu. Wa ra'aitu fi zalika allazi ra'a Umar, dan aku setuju dengan usulan Umar. Dalam riwayat lain, Zaid berkata, faqala li Abu Bakrin. Abu Bakar berkata kepadaku, inna haza da'ani ila amrin. Sesungguhnya orang ini, yakni Umar, mengajakku untuk melakukan suatu perkara. Wa anta katibul wahyi. Sementara engkau, wahai Zaid, engkau adalah penulis wahyu. Fa intaku ma'ahu ittaba'tukuma. Jika engkau setuju dengannya, maka aku akan mengikuti kalian berdua. Jika engkau setuju denganku, la af'al, aku tidak akan melakukannya. Faqtadha qawla Umar fanafartu min zalik. Maka Abu Bakar menyampaikan pendapat Umar, maka aku pun tidak setuju. Awalnya Zaid bin Sabit juga tidak setuju. Maka Umar menyampaikan sebuah kalimat. Kata Umar, wa ma alaikuma law fa'altuma. Apa yang menghalangi kalian berdua bila kalian melakukannya? Qal fanazarna faqulna la syai'a wallahi ma alaina. Maka kami pun berpikir, lalu kami katakan, nggak ada sesuatu pun yang menghalangi kami. Zaid berkata, Abu Bakar berkata, innaka rajulun syab akilun. Sesungguhnya engkau, wahai Zaid, atau wahai Zaid, seorang pemuda yang berakal.
kami tidak ragu kepadamu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Bakar, maka telusurilah Al-Quran, fajma'hu, dan kumpulkanlah ia. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Fawallahi law kallafani naqlu jabalin minal jibal ma kana asqala alayya mimma amarani bihi min jamil Quran. Kata Zaid bin Sabit, demi Allah, seandainya Abu Bakar menugaskanku untuk memindahkan gunung, niscaya itu tidak terlalu berat dibandingkan dia memerintahkan aku untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini tugas yang berat. Tugas yang berat, mengumpulkan Al-Quran. Seandainya saya disuruh memindahkan gunung, itu tidak terlalu berat dibandingkan saya harus mengumpulkan Al-Quran. Qultu kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Abu Bakar, bagaimana bisa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala huwa wallahi khairun. Abu Bakar berkata, demi Allah, ini adalah kebaikan. Lam yazal Abu Bakrin yuraji'uni. Abu Bakar senantiasa meyakinkanku hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadaku kepada apa yang Allah lapangkan dada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Akhirnya Zaid bin Sabit setuju dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Fatatabba'tu al-Qur'an ajma'uhu minal usubi wal luhafi wasuduri rijal. Maka aku pun menelusuri Al-Qur'an, aku kumpulkan Al-Qur'an dari pelepah kurma, dari batu, bebatuan, dan dada-dada ar-rijal, dada-dada manusia. Artinya dari hafalan para sahabat. Hatta wajadtu akhir surat Taubah ma Abi Khuzaimah Al-Ansari, hingga aku dapati akhir surat At-Taubah ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajidha ma'a ahadin ghairuhu. Aku tidak dapati ayat ini pada selainnya, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Zaid bin Sabit mendapatkan ayat ini ada pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Fakanat as-suhufu inda Abi Bakrin hatta tawaffahullah. Setelah lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan, maka diserahkan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar yang memegangnya hingga ia meninggal. Summa inda Umar, kemudian beralih ke Umar sepanjang hidupnya, kemudian beralih ke Hafsah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran.